Warian Anas bin Malik annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keutamaan seorang perempuan. Kalau saya boleh bertanya, pasti insya Allah semuanya jawab. Ibu hoyong ke surga, pasti jawabnya paling sangat mau masuk surga. Ibu pingin gak menjadi seorang manusia yang sangat dicintai Allah? Pasti semuanya menjawab paling mau untuk menjadi apa? Menjadi seorang perempuan yang dicintai Allah. Maka di sini disampaikan warian Anas bin Malik annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu idza shalat khamsaha. Perempuan gampang, ibu mah gampang, lamun hoyong kenging kaberkahan ti Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Mudah, Bu. Apa yang bisa dikerjakan? Maka kita pelajari, kita pahami hadis yang sekarang. Al-mar'atu idza shalat khamsaha. Ketika seorang perempuan dia salat untuk yang 5 waktunya. Seorang perempuan bisa menjaga sholat yang 5 waktunya. Ketika memang dia tugasnya sedang menjaga anak-anaknya, membereskan pekerjaannya, tapi jangan sampai lupa, jangan menjadikan alasan repot ngurus anak ketika azan berkumandang lantas diabaikan. Karena masing-masing ada apa? Ada porsinya. Ada masing-masing ada ketentuannya, mana waktu untuk mengurus keluarga, mana ada yang kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai urusan apa? Urusan dengan Allah bagaimana bisa dihalangi ataupun terhalang dengan pekerjaan perempuannya. Maka kata Rasulullah SAW, al-mar'atu idza shalat khamsaha, apabila seorang perempuan dia salat untuk yang 5 waktunya, wasomat sarha, lalu dia berpuasa pada bulan Ramadan, wahafidhat farjaha, dan dia menjaga apa? Dirinya, farjinya, wa ta'at jauzaha, dan dia taat kepada suaminya, tadkhulu min aibabisa, maka diperbolehkan perempuan tersebut masuk ke dalam surganya Allah SWT. Silahkan pilih melalui pintu mana saja. Tuh kan subhanallah, rekumata nikmatna berkahna jadi ibu mah. Coba masa sih ya Bu, bapak anu masihan acisna, ibu anu masakna, tapi nu payunan ngamam saha Bu? Ibu na gitunya, ibu na ngadamel sayur di asaan heula, karena maan ngasaan ibu-ibu teh beda jeung sep. Lamun sep makan ditunggu di jirat tungkulnya, oh pas gitu ya. Lamun ibu-ibu mah teh cukup ngaletak kungkul dicanak mangkok hiji langsung gitunya. Gitunya Masya Allah. Bari jeung disangguan sacentong. Disangguan sariat gitu. Eta bahasa ngasaan. Pak, bahasa ngasaan ibu-ibu gitu. Di ditu ya mah, di luhur, di dieu mah moal insyaallah. Gitunya. Masyaallah. Teh ya, Allahu akbar. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi insyaallah seorang perempuan itu mudah untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Yang pertama adalah jaga sholat 5 waktunya, dan juga apa namanya? Ketika datang bulan suci Ramadan dilaksanakan saumnya, menjaga dirinya dan juga taat kepada suaminya, maka subhanallah perempuan tersebut, ibu-ibu sadana, bisa masuk ke surganya Allah SWT. Silahkan pilih mau melewat pintu yang mana saja. Tapi kebalikan Bu, ya kan? Tapi kebalikan, ketika seorang perempuan sholat nggak mau, puasana ogah, kacaroge ngalawan wae, maka kata Rasul banyak sekali seorang di neraka itu adalah banyaknya kaum perempuan. Maka kata sahabat, ya Rasul, apakah mereka tidak melaksanakan sholat? Maka kata Rasul, dia melaksanakan sholat. Lalu bagaimana dengan saumnya Rasul? Mereka melaksanakan puasa setiap bulan Ramadannya. Akan tetapi apa yang terjadi, kenapa perempuan tersebut sampai masuk neraka? Bahkan karena
Padahal orang tersebut, perempuan tersebut menjaga sholat dan puasanya. Kata Rasul, karena dia tidak mentaati kepada seorang suaminya. Gugur, Pak. Masya Allah. Ya. Maka kita doakan, jangan kita hanya bisa menghardik seorang, hanya kita mencaci seorang istri kita masing-masing, tapi lebih kepada mohon sama Allah, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah aku. Jangan mendoakan orang lain dulu. Aku dan istriku adalah manusia yang baik di hadapanmu. Jadikan kami ini adalah orang-orang yang soleh dan soleha. Ulah ngadoakeun istri hungkul tanpa memperbaiki diri kita sendiri, gitu kan? Nah, bahkan masyarakat muslimin wal muslimah rahimakumullah, ada keutamaan lagi untuk seorang perempuan, al-mar'atu solihah. Seorang perempuan yang solihah khairun min afir rajul ghairi soleh. Bahkan kata Nabi, seorang perempuan yang soleh itu bagaimana? Dia lebih apa? Lebih bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan siapa? Rajul ghairi soleh. Laki-laki yang tidak soleh. Wa yamratun khadamat zauja sab'ata yamin. Nah, bahkan siapapun seorang perempuan yang apa? Khidmah, melayani, ya, melayani siapa? Suaminya sab'ata ayyamin, sebanyak berapa? 7 hari. Ughliqa anha sab'atu abwaban nar, maka ditutup baginya apa? Pintu neraka, 7 pintu neraka. Wa futat laha samaniyatu abwabal jannah, maka akan dibukakan bagi dianya berapa? 8 pintu surga. Tadkhul min babi sya'at bi ghairi hisabin, maka dia diperbolehkan masuk dengan melalui pintu yang mana saja tanpa melalui hisab. Subhanallah. Ya Bu ya. Insyaallah mudah-mudahan ibu istri-istri kita ini diberikan kekuatan menjadi istri-istri yang salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, ada seorang perempuan kadang-kadang dia apa? Mungkin bahasanya karena memang dia sangat rindu untuk melaksanakan ibadah, sehingga ketika pas datang sesuatu yang menghalangi dia melaksanakan ibadah, ada jengkel sedikit, diantaranya haid, ya kan ya, ada seperti itu. Nah, ibu jangan khawatir, yang namanya seorang perempuan haid itu adalah sudah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala, perempuan mengalami itu. Maka kenapa bisa dikatakan tidak boleh khawatir? Itu ada jaminan, Bu. Jaminannya bagaimana? Warwi an Aisyah radhiyallahu anha ainaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang perempuan yang ketika kata dari yang riwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya kata Siti Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seperti ini, mamin imra'atin, tidaklah seorang perempuan tahidu yang haid ilakana haiduha kufaratan, melainkan haidnya itu menjadi kifarat, penggugur dosa. Lama mata min dunubiha, selama bagaimana? Selama dia apa? Selama dia haidnya. Wa in qalat fi awali almin alhamdulillah. Lalu ketika seorang perempuan itu mengatakan alhamdulillah karena haidnya datang. Jadi jangan sampai mengatakan puasa lain tiba lain tadi isuk atuh ieu mah mageunan jam 5 karek datang ieu haid teh. Ada tuh. Aya kan? Pas puasa Ramadan jam berapa? Pas jam Ramadan jam 5 giliran mau tadi tuh pas sholat asar mah belum datang. Cuman biasanya ibu-ibu masak dulu, mandinya belakangan karena supaya bisa ngabuburit. Jam 5 tak karek iba, ternyata datang tamu ti Ciberem. Langsung tuh yang tadinya sudah semangat untuk apa? Untuk ngabuburit langsung redup gitunya. Menyesal. Pokoknya mengagumel. Kenapa? Karena jam 5 kira-kira mungkin ya ukuran bangsa berapa? 45 menit lagi maghrib datang. Masya Allah. Malingkan kata Rasul, ucapkan alhamdulillah ala kulli halin wastaghfirullah min kulli zanbin. Maka ketika seorang perempuan mengatakan alhamdulillah atas sesuatu hal dan beristighfar atas setiap setiap dosa, kata Allah Ta'ala bara'atun minan-nar, maka Allah akan catat baginya bara'atun minan-nar, menjadi penghalang, penyelamat baginya nanti masuk neraka. Allah akan selamatkan dia
terlepas dari siksanya azab neraka. Subhanallah. Maka ibu nanti ketika pas datang haid awali dengan ucapan alhamdulillah. Itu. Nah, lalu bagaimana wa'amanan minal azab? Maka dia akan diselamatkan dengan apa? Dengan azab Allah SWT. Wa rafa'allahu laha bikulli yaumin wa lailatin. Bahkan Allah akan angkat derajatnya setiap harinya, setiap malamnya darajatan albarina syahidan. Dengan derajat bagaimana? Derajat 40 orang-orang yang syahid. Ibu dengan ikhlas ketika pas haid ketika pas selama haid itu, maka setiap hari setiap malamnya Allah akan limpahkan pahala dan Allah akan tingkatkan derajat ibu semuanya seimbang dengan apa? 40 orang yang syahid. Subhanallah. Idza kanat dzakira lillahi ta'ala. Dan ketika pas ibu dalam keadaan haid melaksanakan zikir, karena haid itu bukan penghalang melaksanakan ibadah. Ibu boleh, memang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat lagi ketika dalam keadaan haid. Seorang perempuan memang tidak diperbolehkan melaksanakan saum pada saat keadaan haid. Seorang perempuan memang tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, tapi tidak menghalangi untuk zikir. Jadi gantikan perbuatan yang baik yang tidak diperbolehkan sementara itu dengan sesuatu yang bermanfaat, diantaranya zikir. Maka ketika pas ibu berzikir fahaidiha, maka insya Allah anta zakirati ta'ala, maka subhanallah Allah angkat derajatnya ibu semua sebagaimana 40 orang yang syahid. Subhanallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, maka sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah melalui rasul-rasulnya, terlihat bahwa ini adalah apa? Memojokkan seorang perempuan, tapi sebenarnya tidak. Justru ketika ibu taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah akan apa? Angkat derajat ibu. Mungkin ketika pas dilihat di alam dunia ini, seorang perempuan harus turut dengan apa? Dengan seorang suaminya, bukan berarti merendahkan seorang perempuan. Dengan ketika ibu taat dengan suaminya, maka subhanallah Allah pun akan makin cinta terhadap istri-istri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada kesimpulannya, masyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, pasangan dalam rumah tangga itu ada dua, ada seorang suami dan seorang istri. Seorang suami adalah pemimpin bagi apa? Bagi keluarganya itu sendiri, pemimpin untuk istrinya, pemimpin juga untuk keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya. Seorang perempuan juga tidak boleh merasa bahwa saya direndahkan oleh seorang suami kan harus selalu taat kepada suaminya, melainkan juga harus bersyukur ketika kita taat kepada seorang suami, maka suami pun akan menghargai kita. Berbalik ketika seorang istri tidak taat terhadap suaminya, maka bisa jadi cacian bahkan murka Allah Subhanahu wa taala pun akan diberikan kepadanya. Dan ketika seorang suami bisa menjalankan perintahnya, diantaranya perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada dua yang wajib dilaksanakan. Pertama adalah memberi dan yang keduanya adalah menjaga. Memberi dalam artian bukan hanya memberi nafkah yang baik dengan jalan yang baik, karena sesungguhnya ketika seorang perempuan, seorang laki-laki ketika dia berangkat dari rumahnya untuk niat melaksanakan apa? Mencari rezeki yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh maka dia seperti orang yang berjihad. Maka langkah-langkahnya pun akan berubah menjadi pahala. Keringatnya pun akan bercucuran menjadi pahala. Dan ketika pulangnya pun maka tetap menjadi pahala. Seorang istri yang menyambut kehadiran seorang suaminya dari rasa letihnya, dari rasa capeknya, dengan apa? Dengan senyuman yang baik pun insya Allah menjadi buah pahala. Jadi insya Allah itu. Dan jangan
sampai lupa bahwa bukan hanya materi saja yang harus diberikan, melainkan juga apa? Kenyamanan dan juga keselamatan keluarga. Keselamatan di dunia artinya adalah menjaga dari sesuatu hal ketidakbaikan, dan keselamatan nanti di akhirat. Karena nanti bapak dan ibu nanti akan dikembalikan kepada Allah SWT, akan diberikan pertanggungjawab, dimintakan pertanggungjawaban. Yang dimaksud dengan jamaah sekalian, yang dimaksud dengan ada kadang-kadang seorang perempuan yang tidak mau nikah lagi ya, kadang-kadang seperti itu ya, karena ingin apa? Karena ingin disatukan kembali nanti di akhirat dengan suami tercintanya. Tercintanya ada dongkapnya anak BMW alim abdi mah moal nikah deui, dongkap deui alim abdi mah badeta. Itu sebenarnya bisa terjadi ketika seorang suami dan istrinya adalah pasangan yang solih dan solihah. Karena yang namanya hidup di alam surga itu hanya bagi siapa? Orang-orang yang solihah di hadapan Allah. Ketika memang tidak baik salah satunya, maka nauzubillah min dzalik, bisa jadi ibu ada di surga, bapaknya wallahu alam. Bisa jadi kebalikan, seorang suaminya ada di surga, tapi karena istrinya tidak taat kepada Allah pun bisa terjadi seperti itu. Makanya semua harus bisa menjaga itu, bukan menjaga keselamatan di dunia saja, melainkan juga keselamatan di akhirat. Agar ketika di alam dunia kita dipersatukan, di akhirat pun nanti dipersatukan dengan baik di hadapan Allah SWT. Kira-kira kinten-kinten aya nu taroseun heula Bapak Ibu, enggak? Cekap. Masyiral muslimin wal muslimatillah, insyaallah pangintennya untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya, dan insyaallah mudah-mudahan di minggu yang akan datang Allah SWT berikan kita kesempatan kembali, Allah SWT berikan kita istiqomah, dan mungkin keluarga kita, tetangga kita yang insyaallah belum terpanggil hatinya untuk bisa bersilaturahim, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang bisa membulak-balikan hati seseorang, kita pasrahkan sama Allah, biarkan Allah yang memberikan hidayah, sehingga insyaallah mudah-mudahan bisa bersama-sama di dalam kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.